Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini kita akan bahas tentang ada satu unggahan menarik di Instagram ya, yang tulisannya 5 tanda bahwa Allah itu sedang memaksa dalam tanda kutip kamu untuk level up, naik level ya. Ini yang saya ingat-ingat aja ya, dari 5 ya. Yang pertama, rencana kita kelihatannya sudah 99% sempurna nih. Tapi in the last minute ya, in the last few minutes gagal, amburadul semua gitu. Itu relate dengan apa yang saya alami gitu. Nanti saya jelaskan apa itu ya. Yang kedua ya, orang-orang yang tadinya deket sama kita itu perlahan mulai entah responnya dingin atau mulai menunjukkan tanda-tanda mau menjauh dari kita gitu kan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kalau ada rasa gelisah gitu ya. Ada rasa gelisah ketika kita mau berbuat dosa gitu. Yang keempat adalah kita itu seakan-akan sendiri gitu, sendirian gitu, merasa kesepian gitu. Tak ada orang yang ada di samping, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah dan sebagainya gitu. Cuma kita sendiri aja gitu, yang merasa sendiri hidup di dunia ini gitu. Sepi rasanya. Dan yang terakhir adalah masalah datang bertubi-tubi. Ini juga posisi saya sekarang, teman-teman. Relate dengan apa yang posisi saya sekarang ini. Masalah datang bertubi-tubi. Datang satu masalah, datang lagi masalah lain. Datang satu, datang yang lain. Datang ini, datang lagi. Ya begitu gitu. Membuat seakan-akan kita gak punya pilihan lain. Bahkan mau napas saja susah gitu ya. Gak ada pilihan lain kecuali kita bersujud pada Allah gitu. Ini menarik teman-teman. Kita langsung ke intipati dan kesimpulan ya, dari sudut pandang Qur'ani, sudut pandang hadis, dan juga sudut pandang pribadi saya gitu. Kita lempengin aja di satu ya, dari sudut pandang yang sebenarnya sama sih ya. Gini teman-teman ya, kalau pandangan saya pribadi ya, 5 tanda ini sebenarnya bukan tanda kutip Allah memaksa kita buat naik level, tetapi merubah orientasi kita dari yang selama ini kelihatannya kita ini terlalu membanggakan selain dari Allah gitu ya, dan memaksa buat naik level dalam hal iman dan takwa kepada Allah gitu. Contoh, saya pribadi nih punya rencana nih yang udah 99% mateng banget. Waktu saya kemarin pertama tanda tangan kontrak kerja full time sama 5 bulan di SMA dan SMK Grafika Mardiwana Bogor Jawa Barat ya. Full time tuh 5 bulan, gaji 10 juta per bulan. Saya udah punya perencanaan, 10 juta pertama ini, 10 juta kedua ini, 10 juta ketiga ini, 10 juta keempat ini, 10 juta terakhir ini gitu. Untuk ini alokasinya semua sudah saya ini semua perencanaan, termasuk nih buat lebaran, buat kasih hadiah ulang tahun mama saya yang ke-60 udah rencana semua, termasuk mohon maaf ya untuk lebaran, untuk kalau misalkan lebaran ke Palembang udah ada rencana semua itu. Tapi at the end of the day, last minute buyar semua. Saya di dismiss dari sana gitu. Kontrak saya di terminate gitu. Diputus di tengah jalan gitu.
Karena konon katanya orang tua anak-anak di sana menolak saya untuk mengajari siswa-siswi mereka. Dan memang ini jujur aja ya, masalah pendidikan sekarang ini ironi banget gitu. Terlalu apa ya, nanti kita bahas lah itu, nanti malah jadi melebar kemana-mana. Tapi garis besarnya memang pendidikan Indonesia sekarang ini ironis sekali, itu aja sih. Nanti kita akan bahas pada konten dan kesempatan yang lain ya. Soalnya ini menarik untuk dibahas gitu. Buyar di tengah jalan. Sekarang saya nganggur lagi ya. Saya terpaksa ngirim lagi lamaran pekerjaan. Alhamdulillah ada yang direspon, 2 sudah ditolak, 1 akan diinterview, dan kita nggak tahu nanti bagaimana hasilnya. Sudah gitu. Itu poin pertama. Poin yang kedua ya, jadi ini membuat saya belajar bahwa manusia boleh berencana, kita boleh punya rencana, tapi Allah yang menentukan, Allah yang berkehendak, Allah yang menentukan semua. Dan seakan Allah tuh mau ngasih pelajaran bahwa Allah itu punya rencana yang lebih baik dari yang kita punya gitu. Dan bisa jadi itu juga adalah sebuah ujian yang Allah berikan pada kita. Yang kedua bisa jadi berupa satu alarm peringatan. Yang ketiga bisa jadi itu sebuah teguran agar kita jangan sampai mengulang kesalahan yang sama, apalagi dalam tanda kutip berbuat dosa gitu. Makanya jujur saya bersyukur alhamdulillah di dismiss dari kontrak saya sebelumnya. Saya itu alhamdulillah sekali di dismiss dari kontrak saya. Kenapa? Karena saya tidak lagi bersentuhan dengan orang-orang yang memang secara iman aja udah beda, secara perilaku aja udah beda, secara ini aja udah beda gitu kan. Dan bebas juga dari tekanan untuk itu gitu loh. Seenggaknya mereka konon katanya adalah yang ditakuti gitu, sosok guru di sekolah itu, karena mereka perilakunya ya anak itu ada cerminan dari orang tuanya, ketahuan banget di rumah orang tuanya ya begitu, sehingga begitu disiplin ya begitu. Jadi memang ya, karena saya di dismiss itu karena orang tua murid yang komplain, padahal guru udah oke sama saya, tapi orang tuanya yang nggak oke. Ya biarin aja lah gitu. Nanti kita bahas pada konten yang lain ya. Dan sebenarnya pernah saya bahas, tapi nanti kita akan bahas satu kali lagi untuk khusus untuk Anda. Yang kedua teman-teman ya. Jadi memang kembali lagi, sebaik-baik perencana ialah Allah gitu. Dan sebagus-bagus perencana itu adalah Allah gitu loh. Karena Allah itu adalah yang maha berkehendak ya atas apa yang kita rencanakan dalam hidup ini. Terus poin pertama. Poin kedua, ini nyambung sama poin keempat yang tadi. Ketika orang-orang yang tadinya dekat sama kita satu persatu mulai menjauh, atau mulai dijauhkan kita dari orang-orang itu, dan kita jadi merasa sepi ya, merasa sendirian hidup di dunia ini. Tak ada orang yang ada di dekatan kita gitu. Ini bisa jadi sebuah tanda cuy. Sebuah alarm dari Allah agar kita itu jangan bersandar dan bergantung sama orang. Jangan bersandar dan bergantung kepada manusia. Kenapa? Sering saya katakan, people change. Orang itu
berubah-ubah. Manusia itu berubah-ubah, nggak stabil. Di satu waktu bisa aja dia menyatakan saya beriman dan bertakwa kepada Allah. Di satu waktu dia nyatakan diri dia tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah. Gitu loh. Jadi jangan kagetan gitu jadi orang. Kalau kita bersandar dan bergantung kepada makhluk, kepada orang, kepada manusia gitu ya, nanti kagetan kita. Begitu tahu orang yang tadinya kita anggap baik ya, kita anggap positif, bla 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 semua, tiba-tiba ketahuan sama kita sisi gak baiknya, langsung ujungnya kecewa, kecelek, sedih, galau, merana dan seterusnya. Ya mohon maaf lahir dan batin itu ya, kesalahan ada di Anda. Kenapa bergantung pada orang? Kenapa bergantung pada manusia? Kenapa bergantung pada makhluk? Itulah jelas mengapa ya kita sangat-sangat diharamkan untuk menuhankan manusia. Gitu. Gak boleh kita bergantung. Makanya Allah tegaskan dalam surah Al-Fatihah di ayat yang sering sekali kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah sajalah tempat kita bersandar, tempat kita bergantung, dan tempat kita memohon. Gitu. Ya, itu yang harus kita tekankan bersama-sama gitu. Jadi ini juga sekaligus menyadari bahwa teman sejati kita ini hanyalah Allah. Amal baik kita, ya, bukan orang, bukan manusia. Orang bisa datang pergi silih berganti, ya kan? Karena manusia terbatas, termasuk usianya terbatas, gitu kan? Tapi teman sejati kita adalah yang maha tidak terbatas. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau kita bersandar bergantung kepada Allah saja, Allah itu semua-muanya teman-teman. Kita hidup gak akan sepi. Sekalipun kelihatannya wah kita nih tak punya banyak teman, circle terbatas macam saya, circle terbatas, tak punya banyak teman, tak bersosial, tak terlalu banyak bersosialisasi, ya, dan sebagainya, ya. Tapi kita masih punya Allah, sang teman sejati kita gitu. Makanya kan kita selalu diajarkan oleh para guru kita supaya kita tidak lepas dari Allah kan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, melafazkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung bagiku. Cukuplah Allah sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat, dan sebaik-baik penjaga bagiku. Gitu. Itu bukan hanya sekedar diucapkan loh, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir, tapi harus masuk ke hati, teman-teman. Masukkan ke hati. Jadi kalau kita merasa kesepian, galau, gundah gulana, risau gitu ya, kita jadi ingat Allah aja. Gitu. Kita jadi ingat Allah aja, bukan ingat yang lain. Ingat tempat bergantung kita hanya Allah, bukan yang lain. Ya. Jadi nggak apa-apa orang mulai menjauh, karena orang tuh berubah, teman-teman. Orang bisa mendekat kita karena kita punya sesuatu yang sering saya katakan lebih. Tapi orang akan menjauh ketika melihat sesuatu yang dalam tanda kutip kurang dari diri kita. Sekarang Anda bayangkan kejadian sampelnya. Orang punya banyak uang. Di dalam rekening banknya dia punya bukan miliaran lagi coy. Ratusan M bahkan triliunan rupiah. Wah, orang pasti rame-rame mendekat ke orang tersebut, bahkan diklaim, "Oh, ini keluarga saya loh. Wah, ini kerabat saya loh. Wah, ini saudara dari bapak saya, saudara dari ibu saya." Macam-macam dan lain-lain gitu ya. Padahal kalau kita tahu ya, dari mana itu jalannya?
ya kan? Jalan dari mana itu? Tapi itulah namanya orang kepengen kecipratan sesuatu yang lebih, pasti akan kayak gitu. Tapi ketika orang itu tahu kita ini, ya mohon maaf ya, cuman orang komplek biasa gitu ya, kehidupannya biasa-biasa aja, standar-standar aja, manalah orang mau mendekat, kecuali si itu punya posisi di lingkungan mari. Contoh pengurus RT atau pengurus RW gitu kan, atau pengurus masjid, pengurus gereja. Di sini ada gereja kebetulan, saya ada masjid juga kan, ya. Atau paling enggak orang yang suka berdonasi lah buat masjid, donatur gereja gitu misalkan. Saya itu punya posisi, atau paling enggak situ orang terkenal. Contoh kayak dekat sini ada Pak Tanto Yahya, ambassador. Satu lagi ada Pak Ahmad Fuadi, penulis novel Negeri Lima Menara yang difilmkan, ya kan? Itu pasti akan dideketin orang. Tapi kalau modelan kayak saya, modelan kayak sebagian besar warga sini, manalah orang mau mendekat. Orang nggak punya posisi, orang nggak punya nama, nggak punya ini. Kalau ayah sambung saya beda kasus, karena dia pejabat, karena beliau pejabat negara. Jadi wajar orang dekat, dilibatkan macam-macam gitu kan. Iya. Sementara saya dipandang di mari cuma dari sisi kontroversinya aja. Nah itu aja sih. Ya itu udahlah, itu nanti kita bahas di yang lain aja lah. Itu terlalu personal sebabnya. Ya. Kok dia melenceng. Jadi rekan-rekan sekalian, kita harus hukumnya sadari itu, bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir itu bukan hanya sekedar bacaan nor ucapan, tapi itu sebuah pegangan hidup buat kita, agar ya cukup Allah saja gitu loh, sebaik-baik teman, penjaga, pelindung, perawat, ya, dan penolong untuk kita, tempat kita bersandar dan bergantung. Makanya saya selalu bilang, kalau kita belajar Al-Quran, kita bisa baca suratul Fatihah dengan baik dan benar, insya Allah surat yang lain-lain di dalam Al-Quran itu bisa kita baca dengan baik dan benar. Kalau baca suratul Fatihahnya aja masih nggak bagus, masih gelagapan, masih gagap-gagap, masih separuh-separuh, masih nggak fasih, masih nggak lancar, buat apa surat-surat lain dan ayat-ayat lain di dalam Al-Quran itu? Bukan dalam arti melafazkan, enggak ya, tapi dalam arti iqra, aqra, qara'a, membaca, mempelajari, mengkaji, mendalami, memaknai gitu. Dan tentu menerapkan, implementasi. Ya tidak? Ya, itu harus teman-teman. Itu ya, poin 2 dan poin ketiga nih. Poin ketiga ya, tadi yang pertama kan rencana tiba-tiba gagal kan. 2 dan 4 hampir sama, orang mulai menjauh dan kita merasa sepi ya. Poin yang ketiga ya, kita merasa gundah gulana ketika merasa risau gitu, merasa risih, merasa gundah gulana ketika kita hendak melakukan satu perbuatan yang gak baik, satu perbuatan yang mengundang dosa, yang dulu kita anggap itu perbuatan yang receh dan remeh-temeh. Ini tanda kita mulai sadar teman-teman, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hal yang tidak baik, hal yang tidak bagus, hal yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, merugikan orang, melukai orang gitu ya. Ini tanda Allah itu sedang
melembutkan hati kita yang keras gitu. Ini tanda Allah itu sedang menjernihkan pikir kita yang selama ini isi pikir kita mungkin kotor. Yang selama ini isi pikir kita ini adalah pikir yang aneh-aneh, pikir selain Allah. Bisa jadi Allah itu sedang membersihkan hati kita, menjernihkan hati kita, membuang dari selain dari Allah, dari hati kita, dari kolbu kita, dari batin kita itu. Jadi ketika kita berbuat sesuatu yang gak baik, yang berdosa, yang rugikan orang, yang lukai orang, yang celakai, kita jadi inget dosa gitu. Takut dosa gitu intinya. Contoh, maling duit. Yang biasanya kita anggap, elah tar bisa datang lagi tuh duit gitu kan. Tiba-tiba jadi mikir kalau mau ngelakuin lagi, jangan nanti dosa, nanti marah kan dan sebagainya. Udah gak jadi gitu. Kita mau ngomong paling gak yang berat sebenarnya. Kelihatannya enteng tapi sebenarnya berat. Kita mau ngomong bahasa yang gak baik ya, bahasa yang kasar, bahasa yang frontal, bahasa yang sadis gitu ya. Bahasa yang gak elok lah menurut kita ya. Kepada orang, kita jadi mikir, takutnya nanti orang tuh sakit hati, orang tuh dosa. Banyak loh orang gara-gara mulut itu jadi celaka kan. Dan orang itu mencelakai orang karena mulutnya. Hati-hati teman-teman. Nanti kita bahas pada lain waktu ya, karena saya sudah mau sampai rumah. Itu hati-hati teman-teman. Jadi kalau kita mau ngomong yang enggak, jadi ada perasaan, takut sakit hati nih orang nih. Bukan gak enakan, enggak gitu loh. Tapi kita ingat dosa gitu. Ingat takutnya nanti orang sakit hati. Bukan gak enakan gitu loh. Bedakan gak enakan dengan takut dosa. Gitu. Bedakan gak enakan dengan takut dosa. Itu beda teman-teman. Dan yang terakhir, yang kelima, masalah datang bertubi-tubi. Sehingga kita gak ada pilihan lain selain bersujud pada Allah. Ini jelas teman-teman. Namanya hidup itu ujian. Namanya hidup itu adalah masalah. Bahkan sampai dibikin lagu Trouble is a Friend yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Australia namanya Lenka teman-teman. Ya. Jadi namanya hidup itu gak akan lepas dari masalah. Namanya hidup itu gak akan lepas dari ujian. Dengan kita bersujud kepada Allah berarti kita ingat lagi. Rumus sukses dalam hidup menurut Islam itu adalah do it. Doa, ikhtiar, tawakal. Berserah sepenuhnya kepada Allah setelah kita berikhtiar sana sini gitu kan. Tadi awali dengan kita berdoa teman-teman. Karena ingat ya, sebaik-baiknya peringan beban ujian dan peringan masalah adalah Allah. Allah memberi kita masalah juga ada hikmahnya. Mungkin selama ini kita kurang dekat sama Allah. Selama ini kita kurang rajin bersujud pada Allah. Bisa jadi dengan adanya setumpuk masalah ini Allah berikan kita satu alasan lah untuk kita lebih meluangkan waktu bersujud pada Allah. Tidak buru-buru sholatnya, tidak buru-buru berdoa pada Allah. Dan Allah tuh mau kita berinteraksi kepadanya. Mungkin kita sering dan bahkan hampir tiap hari berinteraksi sama orang, berinteraksi sama masyarakat, sama sesama kita. Tapi kita lupa untuk berinteraksi dengan Allah gitu. Bisa jadi dengan adanya masalah yang bertumpuk, terutama di posisi saya seperti sekarang ini, mungkin saya diminta sama Allah untuk banyak berinteraksi dengannya gitu. Makanya kenapa saya pasang alarm mulai jam 1 pagi lagi, supaya saya punya waktu banyak untuk berinteraksi dengan Allah dan lebih memperlama lagi sujud saya kepada Allah gitu. Jangan juga dibilang saya ngomong ini sebagai kamuflase atau apa ya. Saya gak suka, saya sakit hati kalau dibilang seperti itu. Gak boleh ya. Demikian hazami fadli rabbi wa huwal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton.